dia diazab oleh karena dia melagrang di depan jalannya saya. Ya, ya pokoknya ada dari keluarganya KJ ada telepon saya ya saudara. Saya nggak perlu cerita isinya apa pokoknya ya. Saya sedih sekali ya saudara ya. Saya sedih sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam serta ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga keimanan dan keislaman kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah. Nah baiklah sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah info penting ya, info terbaru, kabar kini ya, dari dua orang murtadin mungkin ya, dua orang murtadin yang beramai-ramai channel muslim itu. Saudara-saudara kita menyebutkan bahwa itu adalah azab mereka ya, dua murtadin penista agama. Nah baiklah sahabat saudara ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkan, mari kita lihat dulu ya cuplikan dari seorang Paul Zhang, yang mana dia dalam kesempatan ini ya membawa dua murtadin ini. Mari kita simak, silakan. Bahwa Saifuddin itu bukan diazab sama Allahnya Islam, bukan saudara. Dia diazab oleh karena dia melagrang di depan jalannya saya. Ya, dia melagrang di depan jalannya saya dengan melemparkan fitnah dan kebohongan ya saudara ya. Saudara ngikutin hari ini, selama ini kita nggak membahas terlalu banyak, tapi hari ini kita mau bahas saudara ya. Tadi ya pokoknya ada dari keluarganya KJ ada telepon saya ya saudara. Saya nggak perlu cerita isinya apa pokoknya ya. Saya sedih sekali ya saudara ya. Saya sedih sekali. Nanti Pak Santi Amar mungkin bisa kunjungi Pak KJ kali ya. Tengok di Pak KJ di Ciamis ya. Beliau sakit parah dan tidak ada yang menolong ya. Di Ciamis Pak ya? Kenapa? Di Ciamis ya? Di Ciamis. Nanti saya kasih nomor handphonenya, keluarganya, terus datang sama satu, harus ada saksi ya supaya jangan nanti karena ini sangat rawan ya masalah-masalah begini. Terus lihat apalah, coba lihat, ditanya lagi yang benar semuanya, kasihan ya. Dan ya saya nggak tahu ya, saya nggak tahu mesti bagaimana tuh ya. Tapi kita mikirnya KC-nya aja ya. Pak Santi Amar minta tolong Pak Santi Amar dan tim nanti datang ke sana ke Ciamis untuk tengok ya kondisinya beliau bagaimana Pak KC. Katanya nggak boleh ditengok sama sekali loh sama orang luar loh, ngeri loh. Kasihan ya. Oke, kita balik lagi ke Saifuddin Ibrahim ini ya saudara ya. Saya dengar beliau sedang menghadapi persoalan yang luar biasa saudara ya. Lalu orang Islam bersorak-sorak ya, ini diazab oleh Allah, diazab oleh Allah, diazab oleh Allah saudara ya. Itu bukan diazab oleh Allah saudara, tapi dia melagrang di depan saya. Ya, ingat dulu ya, kita ngumpulin dana buat KC ya, pakai rekeningnya Saifuddin. Saya sama sekali tidak sentuh dana itu saudara. Dan itu janji Saifuddin sendiri untuk ditampilkan di sini ya. Atau Saifuddin sendiri yang janji. Ya, kita ambil dari Yusuf Manubulu, bukan karena saya berkata Yusuf Manubulu curang atau enggak, tetapi karena nggak akan mampu Yusuf Manubulu. Ya, kan ada potensi memang untuk terjadi yang tidak baik, bahkan mau dimonopoli ya, sama Yusuf Manubulu mau dimonopoli. Nah ini persis kejadiannya dengan anak Batak ini ya. Makanya saya bilang ada orang yang membujuk saya untuk membantu anak Batak. Saya bilang pokoknya uang nggak transparan kita nggak support ya, no open no donation. Kita prinsipnya begitu ya saudara ya. Jangan nanti kita donation hanya untuk memperkaya seseorang ya, sementara akhirnya kejadiannya kayak KC. Saya nggak mau saudara ya, lu urus sendirilah gitu kan. Anak Batak juga waktu berapologetik kan juga nggak merapat ke kita juga ya. Terakhir katanya memang tujuannya memang buat cari duit. Waduh apalagi kalau udah begitu ya kan, waduh ya udah jangan deh ya, kamu cari duit ya udah resikonya begitu kan. Mau maling ya resikonya masuk penjara, mau jadi rampok resikonya masuk penjara, saudara mau jadi supir angkot ya tetap resikonya masuk angin ya kan, ambeien
duduk kelamaan, semua kerjaan ada resikonya. Bahkan kerja di kantor aja resikonya saudara bisa kena jantung ya kan, tiap hari deg-degan terus ya kan, selalu ada resikonya semua pekerjaan itu ya kan. Apakah kita masa bodoh? Ya enggak, kita lihat nggak merapat ke kita mau nolong gimana, nanti malah kita dibilang mau cari duit lagi, dituduh lagi kan mau cari duit. Nah, kalau tadi memang ada permintaan langsung ya, permintaan langsung dari keluarganya KC. Pak, hanya info, nggak minta ya, info gitu, bilangnya info. Ini ada, kami lagi kondisi SOS nih, ya SOS karena KC sakit parah. Ya saya bilang nanti deh, pokoknya biar Pak Santiamer datang dulu ke sana deh, diberesin dulu gitu ya, supaya lempeng dulu deh. Ya karena kita nggak tahu sekarang apa sudah sampai mana. Tadi kata udah PK bilang jangan PK percuma, duitnya habis, nggak ada hasilnya. Soalnya kalau hukuman 6 tahun, hasilnya udah jalanin aja 3 tahun. Yang penting ya kan ada yang tentu harus ada yang donasi gitu ya, tapi saya nggak tahu kan bisa ngasih nasihat nanti kan, dan Pak Santiamer kan adem ya kan, nggak meledak-meledak ya kan. Nah, nanti biar Pak Santiamer yang ngomongin semua pihak itu, siapa kroni-kroninya dikasih tahu ya kan, baru nanti kita kalau kita rasa memang perlu kita bantu ya. Kasihan ya saudara ya. Kasihan ya, bagaimanapun mereka Pak KC ini kan pernah menjadi bagian dari kita ya, pernah kumpul jadi kita tetap harus peduli ya. Saya tanya yang lain bagaimana, masa bodoh semua yang lain, ya udah kita yang peduli nanti. Nah, baiklah sahabat terhormatilah, adalah sebuah cuplikan video seorang Paul Jang ya, yang menyebutkan bahwa Saifuddin Ibrahim dan MKC, yang mana dua murtad ini sebagai penista agama, yang mana kita tahu bahwa si MKC penista agama ini sudah ditangkap ya, dan sedang diamankan di di Ciamis ya dikatakan. Dan juga sahabat ikhwan fillah, sekarang kata Paul Jang ini, dia pertama menyebutkan si pendeta Abah Udin itu, si Abah Udin itu Saifuddin Ibrahim itu, kata Paul Jang itu bukan azab. Dan juga menyebutkan bahwa itu kalau kita bahasakan mungkin secara tidak langsung Paul Jang itu menyebutkan bahwa itu kualat dari perbuatannya si Bah Udin kepada Fauzan ya, yang memfitnah tentang donasi dulu yang dikumpulkan di rekening si Bah Udin ini untuk MKC, tetapi nyatanya nihil, uangnya itu tidak ada, ludes ambles kemana. Dan juga sahabat ikhwan fillah, tentang keadaan si MKC penista yang satu lagi ini, si Paul Jang mengaku, yang menyebutkan bahwa dia itu diberi kabar oleh keluarganya dari MKC, dan Paul Jang dan konco-koncona kroni-kroninya itu siap membantu untuk menggalang donasi, tapi dia akan memastikan dulu ya keadaan di MKC di Rutan di Ciamis itu ya. Nah sahabat-sahabat ikhwan fillah, bukan kita untuk ikut campur ya urusan mereka, tetapi kita melihat sepak terjang dari dua murtadi ini yang seringkali menista, menghujat agama Islam dan juga Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Muhammad SAW. Mereka itu ya sebagaimana ajaran Islam agama kita, yakni barang siapa yang terkena musibah, sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, apabila menimpa kepada orang-orang kafir, maka itulah azab. Dan apabila menimpa kepada orang-orang muslim, orang mukmin, itu adalah sebuah ujian untuk menaikkan kelas, meningkatkan kelas martabat derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk para murtadin, untuk para non muslim ya, tidak beragama Islam, itu adalah sebuah azab siksaan dunia atas kelakuan mereka, apalagi ini terhadap menghujat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Malahan Allah Subhanahu wa taala sendiri mereka tidak takut. Nah, sahabat ikhwan fillah, menurut kami alangkah baiknya ya kejadian-kejadian para murtadin yang menimpa murtadin yang kedua ini, apalagi yang sebelum-sebelumnya, itu seharusnya ya menjadi pelajaran bagi mereka ya, dan para penghujat penista yang lainnya. Dan juga sebetulnya tidak lepas ya, Paul Jang menyebutkan menyebutkan juga itu selain dua murtadin, ada juga si anak Batak, jadi si Rudi Simamura yang sudah ditangkap. Ternyata dia dan pihaknya si Rudi ini memehek untuk meminta bantuan kepada Paul Jang. Tetapi Paul Jang tahu bahwa si Rudi Simamura ini hanya ingin mencari uang saja. Nah, sahabat ikhwan fillah, lalu bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana menurut Anda? Apakah benar dua murtad ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Menurut ajaran kita
yakni agama Islam. Ya, kurang lebih. Ya, begitulah. Bagaimana Allah menurunkan musibah kepada orang-orang non-muslim tidak beragama Islam, maka itu pantas disebut azab. Alhamdulillah, subhanallah. Baiklah sahabat itulah, mungkin hanya itu yang kita bisa simak dan kita bisa tanggapi ya sedikit. Semoga bermanfaat menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita menista agama orang lain. Alhamdulillah, subhanallah. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum.